Salam guru penggerak, salam sehat dan salam bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lebak akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Di sini terdapat tiga peran yaitu pengamat atau observer, yang kedua sebagai coach, dan yang ketiga sebagai coachee. Bersama saya, Yohanes dari SMK Negeri 1 Cibeber, dan rekan saya. Saya Pipit Febriani Widya Pristi dari SMK Negeri 1 Cibeber. Saya Ida Fitriawati dari SMPN 1 Malimping. Baik, selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Pipit. Selamat pagi juga, Pak Yo. Gimana kabarnya, Bu Pipit? Sehat? Alhamdulillah baik, Pak Yo. Pak Yo sendiri gimana kabarnya? Saya juga baik, Bu Fit, sehat. Eh, jadi hari ini kita akan melakukan sesi praobservasi ya, Bu Pipit ya. Sebelum nanti melakukan coaching, ya. Sebagai awal saya akan melakukan pertanyaan nih sama Ibu, boleh ya? Boleh, Pak. Ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan nih Bu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya, baik Bu. Pada sesi coaching hari ini, nanti coach dan coachee akan saya amati dan kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Nah, nanti apakah eh, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana nanti coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence ya, Pak, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada tiga kompetensi ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah, untuk pertanyaan kedua, Bu Pipit, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nanti yang ingin diobservasi? Baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Ya, jadi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, Ibu, indikator yang bagaimana nanti yang akan Ibu inginkan terjadi dalam proses coaching ini, Ibu? Targetnya bagaimana? Eh, ini Pak, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, atau si coach ini menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik. Jadi targetnya adalah menemukan solusi ya. Coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan atau menemukan langkah-langkah penyelesaian dalam terhadap permasalahannya tadi. Oke, mungkin begitu Bu Vivit. Demikian dulu ya untuk kegiatan para observasi kita kali ini. Nanti silahkan Ibu Vivit melakukan coaching terhadap coachingnya dan semoga lancar ya Bu ya proses coachingnya nanti. Ya, terima kasih banyak Pak Yo atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu Vivit. Semoga sukses. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Pipit. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah Ibu baik. Bu Pipit sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ida. Dengar-dengar Bu Ida ada yang ingin disampaikan atau diceritakan, apakah betul Bu Ida? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Pipit. Ibu ada waktu luang Bu? Ada kebetulan saya ada waktu luang sekitar 20 menit ya Bu untuk kita ngobrol-ngobrol.
Kira-kira nih apa nih yang ingin Ibu Ida sampaikan? Jadi begini Bu Pipit, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya perhatikan dari tahun ke tahun ini kok tidak ada perubahan gitu dalam penyampaian materi pembelajaran, di mana masih menggunakan metode pembelajaran konvensional saja, yaitu ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui ya Bu, bahwa perkembangan zaman ini semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Nah, tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, Bu. Jadi hanya mengandalkan metode pembelajaran yang lama gitu, yaitu konvensional, sehingga pembelajarannya itu kurang bervariatif, Ibu, seperti itu. Baik, saya catat permasalahan yang Ibu Ida hadapi. Berarti di sini permasalahannya itu yaitu dari rekan-rekan Ibu Ida ya yang mengajarnya kurang bervariatif, begitu ya Bu? Iya betul, Bu, kurang bervariatif, baik itu penggunaan media pembelajarannya ataupun dengan model dan metode pembelajarannya, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Ida dapatkan? Baik, Ibu. Jadi dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian pembelajaran, Ibu. Jadi seperti itu, Ibu. Baik Bu Ida, berarti Bu Ida mengharapkan adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Bu Ida ingin lihat atau ingin Ibu Ida dapatkan? Nah, jadi saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau model pembelajarannya ataupun media pembelajarannya juga yang lebih bervariatif gitu, Ibu. Misalnya nih, dengan menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak ya Bu digunakan para guru atau hanya sekedar misalkan membuat slide presentasi, PowerPoint atau mungkin bahkan yang lebih tinggi lagi menggunakan Canva gitu ya Bu. Daripada kita hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun gitu, Bu. Jadi supaya pembelajaran itu lebih bervariatif saja, Bu. Baik, berarti yang Ibu Ida barusan sampaikan itu berarti Ibu Ida ingin melakukan perubahan pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, kemudian menggunakan model atau media gitu ya Bu ya, sesuai dengan kondisi di sekolah Ibu ya. Kira-kira kondisi idealnya yang ingin Ibu Ida dapatkan itu di antara level 1 sampai 10, kira-kira Bu Ida berada di level berapa di sekolah Bu Ida? Ya, jadi kira-kira ya menurut saya nih, pendapat saya sepertinya di sekolah saya itu masih berada di level 6 Bu. Jadi karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk ke level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini sekolah saya itu berada pada level 6, Bu. Oke, berarti di level 6 ya Bu ya. Harapan atau target Bu Ida ke level berapa nih supaya bisa ditingkatkan sehingga terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Ida? Mungkin apa ya, saya menginginkan bisa naik di tingkat sampai ke level 8 ya Bu. Karena kalau untuk naik ke level yang lebih tinggi atau sempurna itu memang agak sulit mengingat kondisi rekan-rekan saya itu kebanyakan guru-guru senior. Jadi mungkin dari level 6 naik ke level 8 ya masih mungkin lah bisa dilakukan dalam melakukan perubahan ini Bu. Baik, dari level 6 ke level 8 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu Ida lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut?
Nah, sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat nanti. Tapi mungkin kayak semacam kegiatan mentoring kali ya Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian gitu Bu. Oke, berarti Bu Ida nanti akan merencanakan kegiatan perubahannya itu dengan kegiatan mentoring atau pendampingan ya Bu. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Ida terapkan? Apa ya? Mungkin kalau bukan dengan cara mentoring, saya akan mencoba nanti mengkonsultasikan dulu ya Bu dengan kepala sekolah, kayak membuat semacam pelatihan atau dengan workshop di mana tujuannya itu untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media-media pembelajaran yang menarik gitu atau yang bervariatif, Bu. Baik, berarti Bu Ida ini ingin merencanakan tentang mentoring, kemudian pendampingan, dan juga pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira menurut Bu Ida untuk saat ini yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana ya, Bu? Kayaknya dari ketiga opsi tersebut, sepertinya saya lebih condong atau lebih ke mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang. Terus kemudian perlu waktu juga yang tidak sebentar. Nah, kemudian juga ada biaya yang harus dikeluarkan dan harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi, untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman atau yang sesuai dengan kondisi sekolah saya yang akan dilakukan itu adalah mungkin mentoring, Bu. Oke, baik. Bida berarti akan melakukan mentoring ya, Bu. Eh, Kira-kira kegiatan mentoring ini yang akan Ibu lakukan ini memerlukan bantuan siapa saja, Bu? Iya, betul banget, Bu. Jadi sebenarnya nanti mungkin pada saat pelaksanaannya, saya akan meminta bantuan teman guru di sekolah saya atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan model-model pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide-ide ini dan juga nanti mungkin saya akan meminta bantuan kepada Bu Cida atau kepada Pak Lukman untuk membantu saya dalam melakukan perubahan ini, Bu. Berarti Bu Ida ini melakukan mentoringnya itu dengan cara berkolaborasi ya, Bu ya, dengan rekan-rekan Betul. ya, dengan rekan-rekan kerja Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan kegiatan mentoringnya? Insya Allah secepatnya ya, Bu. Mungkin saya inginnya minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukan. Nah, kita akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan yang saya tadi sebutkan di sekolah saya dan ingin mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke Bu Ida, bagus sekali ya ide yang ingin Bu Ida lakukan ya, kegiatan yang ingin Bu Ida lakukan. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Ida dapatkan? Nah, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran ya Bu Pipit, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru-guru yang lain di sekolah saya, ya memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Ida, sekarang Bu Ida sudah mendapatkan gambaran bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif ya Bu ya. Baik Bu, saya tunggu nanti kabar dari Bu Ida setelah Bu Ida melakukan mentoring ya untuk mendengar cerita-cerita bagaimana kegiatan mentoringnya.
Baik Bu Ida, mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Bu Ida untuk kegiatan mentoring, berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Pipit. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Terima kasih Bu Pipit. Sama-sama Bu Ida. Mungkin nanti lain kali jika ada yang ingin Ibu Ida ceritakan, langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Selamat siang Bu Ida. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selamat siang Bu Pipit. Ya, selamat siang juga Pak Yo. Nah, selamat ya Bu Pipit ya. Tadi sudah melakukan sesi coaching dengan Bu Ida ya. Nah, sebelum nanti kita melakukan penutupan, izinkan saya bertanya ya Ibu tentang beberapa pertanyaan pasca observasi. Eh, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin terkait ini, indikator ketercapaian. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bu Pipit inginkan, Bu? Baik Pak, di kesempatan coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan juga menemukan solusinya Pak. Oke, baik. Ya, jadi tadi saya juga sudah mengamati ya proses coaching yang Ibu Pipit lakukan. Nah, menurut saya nih sebagai pengamat atau observer, ya dari proses coaching yang Ibu Pipit lakukan bersama Bu Ida sebagai coachingnya, itu sudah berjalan dengan luar biasa, Ibu. Sudah sangat baik. Dan tadi juga proses alurnya sudah sesuai dengan proses Tirta tadi gitu. Dan Bu Pipit juga tadi sudah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach begitu ya, dan kemudian juga Ibu sudah eh, mengajukan beragam pertanyaan yang sifatnya itu adalah pertanyaan berbobot kepada Bu Ida, sehingga Bu Ida tadi bisa merancang atau merumuskan solusi dari permasalahannya. Dan juga tadi kalau dilihat ya dari awal hingga akhir coaching tadi, Bu Pipit juga sudah berhasil melakukan coaching-coaching itu dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri ya. Jadi luar biasa sekali proses coaching yang sudah Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan prinsip-prinsip coachingnya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Ibu ya Pipit ya, sebelum kita tutup, untuk kedepannya ya, kompetensi apa sih yang masih ingin Ibu Pipit kembangkan lagi berdasarkan tadi hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Apa Ibu yang ingin dikembangkan kembali? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami skoci lebih banyak, kemudian lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu Pipit ya. Jadi tadi pun Ibu Pipit sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah sangat baik, tapi Ibu ingin mengembangkan lagi ya kemampuan untuk bagaimana merumuskan pertanyaan berbobot untuk mungkin saja untuk kasus-kasus yang lain. Nah, mungkin itu Bu Pipit ya. Semoga ke depannya nanti kita juga dapat semakin berkembang ya, berkembang bersama saya, Bu Pipit juga dan juga coachingnya ya dengan lebih baik lagi. Jadi saya rasa untuk observasi kita kali ini sudah selesai dan semoga bermanfaat ya. Bermanfaatnya itu buat kita semua yang ada di sini dan juga nanti buat rekan-rekan guru yang ada di sekitar kita. Sekali lagi terima kasih ya Bu Vivit ya. Selamat juga sudah berhasil melakukan coachingnya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini ya Bu Pipit ya. Selamat siang Bu Pipit. Terima kasih kembali Pak Yo, selamat siang juga, selamat beraktivitas kembali. Iya, selamat beraktivitas kembali Bu Pipit. Baik.
Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan sebagai bagian dari modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Semoga yang kami lakukan dapat bermanfaat dan menginspirasi bagi Bapak Ibu semuanya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.